Gimana ibu sudah bisa kita mulai? Sudah. Ya, jangan lupa absennya diadakan Bu ya. Iya Pak. Baik, selamat sore ibu-ibu. Sore. Apa kabar hari ini, sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah yang sampai hari ini masih memberikan kita kesehatan, ibu-ibu ya. Sehingga kita bertemu kembali dalam pertemuan bulan ini. Kita akan belajar tentang materi kesehatan, kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Ibu-ibu, bulan lalu kita sudah belajar tentang kesehatan dan gizi pada anak. Masih ingat ibu? Masih ingat? Masih. Ibu Kahar udah masih ingat? Masih Bang. Masih ya. Ibu Azwar? Masih Pak. Alhamdulillah. Jadi walaupun lupa-lupa ingat ya, kita review sedikit. Jadi pentingnya gizi terhadap anak agar anak terhindar dari penyakit menular seperti cacingan dan malaria ya. Maka hari ini kita akan belajar tentang penyakit-penyakit menular yang bisa diderita oleh anak apabila anak itu kekurangan gizi dan lingkungan yang tidak baik. Gitu Ibu ya? Iya Pak. Siap kita mulai Ibu? Siap. Masih loyo sekali Ibu, kurang semangat. Siap Ibu-ibu? Siap. Alhamdulillah, kita lanjut belajar. Baik, Ibu-ibu, penyakit menular adalah penyakit yang disebabkan oleh masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh si anak karena lingkungan atau perilaku tidak sehat. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan kita sehat, seperti jangan buang sampah sembarangan, ibu ya, jamban harus bersih, jadi tidak buang BAB sembarangan, kemudian cuci tangan sebelum menyajikan makanan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu setelah memasak sebelum menyediakan makanan untuk anak itu jangan lupa cuci tangan. Sedangkan bagaimana cara cuci tangan yang bersih nanti kita bisa lihat di video chat ini Bu ya. Nanti kita akan praktekkan. Nah ibu-ibu, bila anak-anak kita sudah menderita penyakit menular, maka dia tidak bisa akan bertumbuh kembang dengan baik. Nah, anak-anak di masa pertumbuhan itu apabila sudah sakit, maka akan terganggu pertumbuhannya. Karena ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu Bu kenapa? Ibu Kahar tahu? Itu materi bulan lalu loh Bu. Jadi anak-anak itu kalau sudah sakit dia akan terganggu tumbuh kembangnya. Kenapa Bu? Karena apa namanya? Terganggu. Ya, bukan. Terima kasih. Aku selalu untuk bukan. Baik, buat masih ingat ya, walaupun tidak semua di review. Jadi ibu-ibu, anak yang sakit itu zat gizi yang ada dalam tubuh si anak itu akan tergunakan untuk melawan penyakit. Nah, jadi tidak ada lagi tersisa gizinya untuk tumbuh kembang. Nah, makanya kita harus menjaga perilaku hidup sehat dan lingkungan yang bersih. Jadi agar anak-anak tidak sakit, maka dia akan bisa tumbuh kembang dengan baik. Gitu Ibu ya? Ya Pak. Paham ya? Paham. Baik Ibu-ibu. Kemudian Ibu-ibu di picture ini bisa Ibu lihat bahwa contoh-contoh penyakit menular itu ada diare, kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, ada diare, kemudian cacingan. Nah, sedang diare itu adalah pengertian diare ya, tahu Bu diare ya? Iya. Kalau bahasa Aceh itu cerit, Bu. Cerit itu diare. Jadi diare itu cerit itu Bu, buang air besar, BAB encer atau berupa air saja. Jadi sampai BAB itu encer, itu menceret itu diare Bu ya. Udah paham ya? Paham. Nah, kemudian cacingan muglang kalau bahasa Aceh kita ya. Anak-anak menyemuglang, kalau sudah cacingan muglang, maka dia tidak bisa tumbuh kembang dengan benar. Nah, cacingan itu pengertiannya ada di sini, saya pikir udah paham.
Nah, sedangkan cara perilaku hidup sehat. Nah, kita masuk ke perilaku hidup sehat. Sanitasi total berbasis masyarakat. Ini ada di gambar ini, Ibu. Stop. Yang pertama, anjurannya stop buang air besar sembarangan. Jadi BAB jangan sembarangan, Ibu. Kalaupun mungkin ada yang belum punya toilet di rumah sendiri, bisa ke toilet umum, ya. Tapi harus dipastikan, harus dijaga bersama, lingkungannya harus bersih. Nah, kemudian cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan tidak dengan air saja, Ibu, tapi harus dengan air mengalir dan pakai sabun seadanya, ya. Kemudian mengelola air minum dan makanan rumah tangga. Jadi air minum rumah tangga itu harus dikelola dengan benar, ya. Jadi tidak ditaruh di tempat terbuka, sadar tutup, supaya bakteri tidak masuk. Kemudian mengamankan sampah rumah tangga. Ya, sampah rumah tangga jangan berserakan di belakang rumah atau di depan rumah, tetapi harus di tempat pembuangan sampah. Kemudian mengamankan limbah cair rumah tangga. Itu bisa seperti pampers anak-anak, ya, dan lainnya. Nah, kemudian di sini Ibu-ibu kita bisa lihat, kita praktekkan pentingnya cuci tangan. 5 langkah cara mencuci tangan pakai sabun yang baik dan benar. Kelihatan ini, Ibu? Kelihatan. Ibu Kahar kelihatan? Ya, alhamdulillah. Yang pertama, ini gambar pertama, Ibu. Ini gambar pertama, ya. Basahi tangan seluruhnya dengan air bersih yang mengalir. Jadi cuci tangan itu dengan air yang mengalir. Kemudian gambar nomor 2 ini, gosok sabun ke telapak, punggung tangan dan sela-sela jari. Kemudian di gambar 3, bersihkan bagian bawah kuku. Nah, jadi bawah kuku ini harus dibersihkan juga, Ibu. Ya, jangan buru-buru kalau cuci tangan, Ibu. Apalagi ibu-ibu loh saat mau menyajikan makanan. Jadi harus benar-benar bersih. Kemudian bilas dengan air bersih yang mengalir. Nah, dibilas. Terus nomor 5, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, atau keringkan dengan mengibaskan tangan. Nah, paham, Ibu, ya? Cara, ya? Udah tahu ya cara mencuci tangan yang benar, ya? Apalagi ini lagi musim COVID-19, Bu. Jadi malah pemerintah kita menganjurkan, banyak dipraktekkan tuh di video-video di media cetak, cara mencuci tangan yang benar. Jadi ini benar-benar penting, Ibu-ibu, ya. Oke. Sudah paham kira-kira, Ibu? Sudah, Pak. Jadi inti pokok pembelajaran kita hari ini itu bisa disimpulkan. Jadi kesehatan lingkungan itu sangat mempunyai hubungan timbal balik dengan kesehatan si A. Nah, jadi lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih akan menciptakan akan menjaga kesehatan kita dan anak, ya. Kemudian apabila lingkungan tidak sehat dan bersih, anak-anak akan gampang terkena penyakit infeksi dan menular seperti diare, cacingan, dan malaria, ya. Jadi makanya ibu-ibu kita harus menjaga lingkungan agar tetap sehat. Ya, demikian, Ibu, ya. Ya, bisa dimengerti, Ibu? Bisa, Pak. Bisa, alhamdulillah. Jadi demikian, Ibu, pertemuan kita hari ini, ya. Itu absennya sudah diedarkan semua, Bu? Sudah ditandatangani? Sudah, Pak. Ya, hadir semua kita, ya. Hadir. Alhamdulillah hadir semua. Jadi bulan depan, Ibu, di tanggal 11 hari Minggu nanti kita akan bertemu kembali dalam pertemuan P2K2 seperti biasa dengan materi nanti perlindungan anak, ya. Materi perlindungan anak, kita juga akan belajar bagaimana menjaga hak-hak anak. Jadi bagaimana mencegah tindak kekerasan terhadap anak dan sebagainya. Baik, Ibu-ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf pada segala kesilapan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.